Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di Dadi Timar. Saya berharap seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar ini senantiasa dirahmati oleh Allah dan selalu mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Saya izin buka masker ini, kebetulan saya kedatangan tamu dan sama-sama baru saja melakukan swab negatif, jadi kita berani buka kan gitu. Hari ini saya kedatangan tamu rekan-rekan, beliau yang ada di sebelah saya ini adalah Pak Hongki. Nanti biar menjelaskan Pak Hongki ini adalah saudara saya, rekan saya yang menangani tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya berbicara lebih jauh, nanti kita komunikasi. Mas Hongki, selamat datang di Dadi Timar. Monggo silakan dikenalkan dulu Pak Hongki ini sebagai apa, nama lengkapnya, kemudian jabatannya di BPJS selaku apa di area Magetan ini. Monggo silakan. Oke, baik, saya izin buka masker juga Pak. Biar lebih enak. Jadi perkenalkan, nama saya Hongki Dinanda Haryawan. Saat ini saya sebagai kepala kantor cabang Madiun, di mana area kita adalah kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Magetan. Jadi saya baru bertugas di di cabang Madiun ini 1 tahun dan sudah berkoordinasi dengan Pak Eko terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi begitu rekan-rekan dari Timar, kita salam kenal. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan apa sih BPJS Ketenagakerjaan, nanti Pak Eko yang akan membantunya. Ya. Ini gini, Mas Hongki, saya dapat banyak pertanyaan ini. Beberapa waktu yang lalu saya upload BPJS Kesehatan kan, karena memang ada teman-teman saya yang tanya. Ternyata di salah satu komentar teman-teman dan ada yang viewer yang menghubungi saya pengen tahu juga tentang ketenagakerjaan. Jadi ada 2, kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus ke ketenagakerjaan. Sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan ini, Mas, ini menjangkaunya manfaatnya, kemudian apa istilahnya yang dilayani itu seperti apa? Monggo. Jadi memang kita ada satu undang-undang 24 tahun 2011, itu ada tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial, di mana ada 2 BPJS di situ, satu BPJS Kesehatan, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Terus tugasnya, bedanya apa sih BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau BPJS Kesehatan itu satu keluarga dan itu untuk yang sakit, artinya sakit demam berdarah, sakit tipes. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu untuk melindungi para pekerja. Jadi pekerjanya saja yang dimana perlindungannya itu meliputi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terakhir ada yang muncul baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu ini Mas Hongki, mohon maaf ini sambil diskusi kita untuk teman-teman viewer ini. Yang dimaksud tenaga kerja ini, kalau yang penjenengan cover ini seperti apa ini? Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 24 dan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jadi yang dimaksud pekerja adalah orang yang bekerja dan menerima upah. Orang yang bekerja dan menerima upah. Jadi di sini bisa pekerja kantoran, bisa pekerja non ASN, bisa pekerja perangkat desa, atau mungkin pekerja informal seperti pedagang bakso, tukang parkir, itu bisa menjadi pekerja. Artinya ruang lingkup pekerjaan yang dimaksud di sini menjangkau ke situ. Nah, saya ini lebih fokus ke desa ini, karena saya nangani terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di desa itu kan ada kepala desa, ada perangkat desa, ada honorer desa atau karyawan desa, dan ada lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ini sebetulnya mereka ini bisa masuk ke tempatnya ketenagakerjaan ini? Bisa. Kalau dalam lembaganya, kalau misalnya mereka non ASN, mereka bisa perangkat desa, itu bisa BUMDes, itu bisa pengurus-pengurusnya itu bisa di-cover. Pengurus-pengurusnya bisa di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan sampai dengan RT RW pun itu bisa di cover BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita nih, walaupun dia sudah punya pekerjaan, misalnya memang dia sehari-harinya sebagai ASN, tapi di lingkungannya dia mencakup jadi RT. Nah, tapi nanti dia
perlindungannya bagaimana? Apakah double? Enggak. Kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak double, jadi dia hanya melihat dia kerja di mana pada waktu itu. Waktu ikut kepesertaannya Ya, itu ya. kalau dia misalnya dia meninggal karena sebagai RT gitu, karena dia misalnya ada menangani ada keributan atau tawuran gitu, dia ternyata kena. Nah, dia sebagai RT itu bisa di-cover BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan. Oh, itu kalau ada. Nah, sekarang kalau aparatur pemerintah desa, ini misalkan, nah untuk bilang mudah-mudahan tidak terjadi kan, gitu ya. Ada aparatur pemerintah desa saya dalam melaksanakan tugas, kebetulan kita kirim keluar kota ini, mengikuti diklat misalkan seperti itu, atau mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh desa diadakan di tempat lain. Nah, dalam perjalanan itu ada musibah. Itu bisa di-cover di situ. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan covernya itu mulai dari dia buka pintu keluar rumah menuju tempat kerja atau pulang dari kantor menuju rumah, itu dia sudah di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Terus bagaimana apabila dia di dinas ada pelatihan misalnya di Surabaya, di Jakarta, sepanjang ada sprintnya, ada surat perintahnya bahwa dia ditugaskan untuk belajar misalnya ke Jakarta, terus dalam perjalanan ke Jakarta dia kecelakaan, itu masuk coverage BPJS Ketenagakerjaan. Masuk covernya itu. Nah, ini ketika seseorang mendapatkan musibah seperti itu, yang diterima hak-haknya oleh keluarga itu apa? Misalkan ini yang terkait dengan pekerjaannya. Oke. Itu Jadi gimana, misalnya dia kecelakaan, kalau dia kecelakaan, yang di cover adalah pengobatannya dulu pertama, Pak. Pengobatannya itu di cover semua, jadi peserta hanya tinggal ke rumah sakit, tunjukkan NIK-nya, kalau nggak tahu KPJ, nomor kartu yang BPJS Ketenagakerjaannya, tunjukkan NIK, itu langsung akan dicek langsung oleh rumah sakit. Oh iya, dia eligible untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu langsung di cover semua, Pak. Dan biayanya unlimited tanpa batasan sampai dia sembuh. Bahkan unlimited, Pak. Seandainya ada operasi besar juga di cover juga, Pak. Oh. Di cover juga, termasuk dia kontrol. Setelah selesai pengobatan dia kontrol, misalnya dia harus kemoterapi berapa kali, itu tetap di cover. Oh gitu ya. Artinya sebetulnya ini informasi yang berkembang di luar. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu hanya mengcover orang meninggal, enggak juga ya? Enggak juga, termasuk kecelakaan kerja tadi. Dia kecelakaan, misalnya dia baru keluar rumah ternyata kesamber, atau mungkin kejadian yang baru-baru ini, misalnya kayak yang speedboat kemarin. Oh iya, yang di Sarangan ya? Di Sarangan itu kebetulan dia sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerja sektor informal. Itu di cover. Cuman karena kalau meninggal dunia, kalau dalam hal dia bekerja, itu 48 kali upah yang dilaporkan. 48 kali upah yang dilaporkan. Iya. Oh, jadi istilahnya santunannya gitu ya. Dan kalau dia punya misalnya 2 orang anak maksimal, itu dapat santunan beasiswa 174 juta rupiah untuk 2 orang. Jadi kalau dia, mohon maaf ini ya, ini sambilan, ketika dia sudah ikut kepesertaan, kemudian ada halangan sampai meninggal, santunan kesehatan, santunan kematiannya muncul. Anaknya masih di cover juga. Dapat beasiswa, Pak. Dapat beasiswa. Mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Jadi TK-nya itu juga, kalau misalnya anaknya masih 3 tahun, bagaimana? Kita tunggu sampai dia masuk usia TK. Itu 1.500.000, nanti SD 2 juta, nanti untuk SMP 3 juta, untuk SMA 3 juta, untuk SMP 2 juta, SD, TK, dan SD 1,5 juta. Nanti pas kuliah itu 5 juta rupiah sampai dengan 5 tahun. Mulai dari dia kecil tadi ya? Dari dia kecil. Setiap tahun nih? Setiap tahunnya. Terus itu kepengurusannya ribet nggak, Mas? Misalkan klaimnya itu gimana itu? Klaimnya? Karena kan kejadian ada di Madiun ini. Ya, sementara teman-teman saya kemarin tuh tanya, loh ini orang di Madiun loh Pak, wilayahnya sampai Magetan, itu gimana caranya? Jadi kalau klaimnya, kalau tinggal masuk rumah sakit, Pak, kita sekarang lagi akan memperluas kerjasama dengan rumah sakit juga dengan klinik-klinik yang bisa tentunya melakukan operasi ringan ya, seperti jahit dan lain-lain. Nah, itu tinggal masuk aja. Jadi yang sudah jadi peserta tolong diberitahukan ke keluarganya. Jangan sampai keluarganya tidak tahu dia punya BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi saat pamit kerja, oh dia kecelakaan, nanti keluarganya juga akan bilang ada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal ke rumah sakit, sebutkan NIK, udah langsung, nggak usah pakai uang jaminan segala macam, itu nggak perlu. Langsung ya? Langsung Pak. Kalau misalnya dia sampai harus dirawat untuk rumah sakit umum daerah, itu dia ditempatkan di kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Tapi kalau rumah sakit swasta di kelas 2. Ini yang terkait dengan personalnya ya, personalnya ini. Nah, sekarang Mas, ada juga yang menyampaikan ke saya kemarin, pengen tahu ini sebetulnya kalau kita ingin ikut ketenagakerjaan itu, misalkan teman-teman saya aparatur pemerintah desa itu, kepala desa pengen mendaftarkan, itu perorangan atau kita pakai organisasi pemberi kerjanya ini gimana? Sebaiknya dikoordinir dari desanya Pak. Dikoordinir dari desa. Per desa, jadi per desa nanti dikumpulkan, nanti akan dibayarkan dari melalui desa ya. Jadi kita akan PIC desa dengan PIC dari BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya akan ketemu di situ. Nah, sekarang begini, kemampuan desa saya di Magetan ini teman-teman yang menyaksikan Dadi Timar, ada 207 desa. Kemampuannya tidak sama. Artinya tidak sama itu kekuatan keuangannya nggak sama. Ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, kita kalau yang mampu tidak ada masalah, kalau dia berkeinginan mendaftar itu kan tidak ada masalah. Nah, sekarang bagi yang nggak mampu, desa itu tidak mampu. Artinya pembiayaan untuk ke sana itu tidak mampu. Tetapi aparatur pemerintah desanya pengen gabung. Aku tak bayar dewe gitu, saya tak ikut sendiri gitu kan. Itu benderanya individu atau tetap pakai ini dalam kemasan aparatur? Ya, karena dia bekerja dalam kemasan aparatur, tetap dikoordinir oleh desanya. Walaupun dia bayar sendiri. Dia bayar sendiri dulu, sambil menunggu nanti kalau misalnya desanya PAB-nya sudah naik, bisa dianggarkan atau untuk perlindungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nanti sambil menunggu itu dia bisa bayar sendiri. Iya. Oh gitu. Karena ini informasi teman-teman di tempat saya di Magetan, dari data yang saya miliki, dari 207 itu kurang lebih sudah 90 desa yang bergabung. Nah, ada yang kenapa tadi saya tanyakan, karena memang ada beberapa teman saya itu yang berinisiatif sendiri, pengen bayar sendiri. Besarannya berapa ya Mas? Itu apa? Iurannya itu? Kalau perlindungan dasar, artinya dia jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu iurannya kurang lebih 10.600. 10.600 tiap bulan. Setiap bulan. Itu dibayarkan secara kolektif tanggal berapa? Awal bulan gitu? Bisa awal bulan, kalau bisa sebelum tanggal 15. Oh, sebelum tanggal 15. Itu yang paling dasar ya, kematian dan perlindungan kerja. Iya. Ada lagi yang di atasnya berarti? Ada di atasnya, namanya jaminan hari tua. Nah, kalau jaminan hari tua ini ada tabungannya. Jadi iurannya itu sekitar 121.000. Memang kalau masalah iuran, memang ini kan ada porsi pemberi kerja dan porsi individunya. 2% individu, 3,7% dari pemberi kerjanya untuk JHT. Nah, cuman kan tadi kembali lagi ke masalah anggaran Pak. Anggaran kan nggak semuanya, tapi kadang-kadang ada yang pengen. Itu bisa coba dia di cover dulu individunya. Uangnya justru kalau ikut JHT uangnya balik Pak. Oh, kembali? Beda dengan yang 10.600 tadi? Ada tabungannya Pak. Jadi kalau 121.000 dia tiap bulan ikut bayar iuran, nanti sampai dengan kurang lebih 5 tahun itu saldo jaminan hari tuanya kurang lebih 7,5 juta. 5 tahun ya? 5 tahun, bayangkan kalau kita hitung itu 121.000 di dalam waktu 5 tahun, kira-kira yang kita bayar itu 121.000 Pak. 7,2 juta Pak. 7,2. Nah, karena ada pengembangannya jadi 7,5 juta. 7,5 jutanya dia bisa ambil lagi. Dia masih dapat perlindungan? Dia masih dapat perlindungan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oh gitu ya. Itu teman-teman kemarin yang menyampaikan ke saya yang terkait dengan apa? Pensiun. Perangkat desa dapat pensiun, ternyata pakai skema yang seperti Mas. Ada lagi kalau pensiun tambah lagi Pak, iurannya memang 180.000 rupiah. Nah, kalau 180.000 itu tadi dapat tambah lagi jaminan pensiun. Kalau misalnya jaminan pensiun itu seperti apa? Jaminan pensiun itu jadi nanti kalau misalnya dia sudah 15 tahun Pak, dia pensiun itu bisa diambil sampai, kalau saat ini umur 58 tahun dia akan dapat berkala.
Tapi kalau misalnya kepesertaannya sudah mencapai 1 tahun, nah dia meninggal dunia, kita nggak ingin terjadi ya Pak ya. Keluarganya dapat santunan berkala seperti layaknya pegawai negeri. Santunan berkala tiap bulan sampai anaknya umur 23 tahun. Mirip pensiun pegawai negeri ya, mirip ASN ya. Oh gitu. Nah ini kan begini. Karena itu pemberi kerja, tadi kita nyinggung tentang lembaga kemasyarakatan desa. Di sana ada RT RW, BPD, Karang Taruna gitu kan, ada BUMDes. Karena kita ini kan desa wisata nih Mas. Ada yang jadi guide wisata, ada yang jadi drivernya lintas alam. Kita kan ada komoditi-komoditi yang di Magetan banyak banget teman-teman. Yang di sana ada juga yang BUMDesnya bergerak di sektor jasa, kan ada juga. Nah itu juga bisa di cover tadi. Bisa di cover iurannya atau apanya tiap bulannya itu juga sama dengan perangkat desa tadi. Kalau untuk skema dasar. Kalau skema dasar, misalnya kalau dia bekerja sendiri, artinya misalnya tadi pedagang atau kalau BUMDes kan masih ada wadahnya Pak. Iya, karena harus ada SK kalau BUMDes. Masih ada SK-nya itu sama skemanya. Tapi kalau misalnya untuk pedagang itu iurannya 16.800 rupiah. Lebih mahal ya? Lebih mahal karena risikonya lebih tinggi Pak. Risikonya akan lebih tinggi karena mereka seperti yang perahu speedboat itu kan risikonya lebih tinggi karena dibandingkan dengan yang kerjanya di kantor desa seperti itu Pak. Risikonya lebih. Nah sekarang kalau ini Mas ada RT RW misalkan nih, kemudian ada Bapak Ibu anggota BPD misalkan seperti itu, dia iurannya pakai yang 10.600. Jadi kalau yang masuk dalam organisasi kelembagaan kemasyarakatan desa itu pemberlakuannya sama dengan aparatur pemerintah desa. Sekali lagi terkait dengan masalah penganggaran, boleh individu tetapi atas nama pemerintah desa dihimpun begitu ya pembayarannya. Kemudian juga boleh kalau desanya mampu ini. Sekali lagi kalau desanya mampu itu bisa di cover oleh kemampuan keuangan desa. Kan desa nggak sama. Nah, sekarang tentang mekanisme Mas. Mekanisme pembayarannya. Caranya bagaimana ya? Karena kan desa saya ini kan ada yang di gunung, ada yang di dataran rendah. Nah ini kira-kira mekanismenya jadi cukup ini aja Pak, cukup dengan nanti dengan kontak, cukup dengan telepon, SMS atau WhatsApp laporkan bahwa tenaga kerjanya masih sama. Artinya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Nanti kita akan create untuk kode iurannya. Nah kode iuran itu bisa dibayar di mana aja, bisa di bank, bisa di kantor pos. Kita sudah kerjasama dengan kantor tidak pos. Harus datang ke BPJS gitu ya? Harus datang ke BPJS. Bisa juga di agen bank. Misalnya mungkin BUMDesnya sudah kerjasama dengan beberapa agen bank. Jadi ada lagi kembangkan itu soalnya. Nah itu bisa nanti bayar ke situ. Jadi bayarnya di BUMDes itu ya? Di BUMDes itu. Jadi kalau BUMDesnya sudah kerjasama dengan agen bank, nanti kita arahkan saja, nanti bayarnya ke BUMDes saja. Jadi roda ekonomi desanya ya larinya ke situ-situ aja. Bayar BPJS ke sana, nanti yang pekerja informal tadi yang sekitar desanya ikut BPJS, bayarnya ke BUMDes lagi. Jadi penghasilan BUMDes juga dapat di lokal desanya, dapat di base income-nya. Iya. Gitu. Itu teman-teman, jadi sekilas kita kupas tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini memenuhi permintaan dari teman-teman saya karena memang dari 207 sudah 90 yang ikut. Dari 90 itu cerita ke temannya kan begitu. Nah teman-temannya yang dapat cerita ini tanya ke saya, ceritanya enggak. Saya terima kasih sudah memberikan tambahan informasi bagi rekan-rekan saya di Dadi Timar, Mas Ogi. Dan nanti seandainya ada desa saya ya, teman-teman saya yang ada di desa kemudian atau dalam skup kecamatan pengen lebih tajam lagi, itu nyontor bisa rawuh ya. Nanti kita hadirkan, itu gimana? Boleh Pak, kalau misalnya ada yang butuh sosialisasi, misalnya satu desa, kami butuh penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami akan nanti akan bisa. Oh gitu ya. Matur nuwun Mas Ogi atas kerawuhannya dan terima kasih kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang menyaksikan Dadi Timar bisa mengambil manfaat di sini. Jadi jangan lupa sebaik-baik orang adalah yang membawa manfaat buat sesamanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.